Shalom. Shalom. Ya, apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Haleluya, luar Haleluya. biasa. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan walaupun di tengah-tengah merebaknya virus Corona atau COVID-19 yang belum berakhir. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian, dan saya juga berterima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada kami untuk kami melayani di pagi hari yang sangat indah ini Tuhan. Terima kasih. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Mohon diulang Pak, Lukas pasal berapa? Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 37. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perikopnya berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Ayat 25 firman Tuhan berkata, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun mulai jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian jawab firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan, bahkan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut firman Tuhan yang kita baca ini sangat menarik. Menarik karena saya perhatikan di sini bahwa begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia, termasuk salah seorang. Alkitab mencatat di sini dia adalah seorang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa yang terjadi atas kehidupan orang Yahudi, tapi tiba-tiba dia dipukul oleh penyamun-penyamun, bahkan dia dibiarkan, kata Alkitab, setengah mati. Nah, ini merupakan perumpamaan yang Yesus coba untuk menerangkan kepada seorang ahli Taurat. Nah, kita perhatikan di sini bahwa cerita ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena di sini terdapat seorang ahli agama.
ahli hukum Taurat yang betul-betul mencoba untuk bertemu dengan Yesus dan mencoba untuk mengkritik Yesus, mencoba Yesus. Jadi kita perhatikan di sini bahwa motivasi dari ahli Taurat ini bukan untuk mengetahui sesuatu tentang rahasia kerajaan Allah, tetapi memang tujuannya untuk mencoba Yesus. Bahkan cara mencoba pun nggak tanggung-tanggung. Dia bilang begini, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, kita perhatikan di sini, ahli Taurat ini bermaksud untuk mengajar Yesus pelajaran agama. Ini seorang ahli hukum, ahli agama, dia mencoba karena dia betul-betul menguasai hukum Taurat Musa, sehingga dia bermaksud untuk mengajar Yesus tentang hukum Musa, hukum Taurat. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ahli Taurat ini beranggapan bahwa hidup yang kekal itu diraih dengan perjuangan menaati hukum Taurat. Jadi kita perhatikan sini motivasi hukum Taurat adalah dia menguasai hukum Taurat, entah dia sudah praktekkan sepenuhnya atau tidak. Persoalannya dia ingin mengajari Yesus tentang hukum yang dikuasai. Kenapa dia mengajari Yesus? Karena konsep Yahudi, konsep ahli Taurat, kalau memperoleh hidup yang kekal itu mentaati seluruh hukum, yaitu hukum Taurat yang berlaku pada saat itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan, ada dua poin penting yang dikemukakan oleh si ahli Taurat. Dia bilang hukum yang pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dan hukum yang kedua adalah mengasihi dirinya sendiri. Nah, dua hukum ini dicoba oleh hukum Taurat untuk menerangkan kepada Yesus sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan mengasihi Allah dengan segenap hati dan juga mengasihi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yesus yang sangat piawai, Yesus yang sangat hebat, dia mampu mendeteksi pikiran ahli Taurat. Dia bilang begini, dua hukum, yaitu hukum mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi dirimu sendiri. Yesus katakan, perbuatlah itu dan engkau akan hidup dan engkau akan mewarisi kerajaan Allah. Nah, sekarang kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, konsep apa itu sesama kita. Pemikiran Yahudi, pemikiran dari ahli Taurat yang menilai, yang berkesimpulan bahwa konsep Yahudi sesama kita adalah hanya orang-orang yang sebangsa dan seagama dengan Yahudi saja. Itu sebabnya mereka nggak peduli. Mereka tidak akan menghukum mati seorang Israel yang membunuh orang bukan Yahudi. Sebab konsep mereka adalah dia bukanlah sesama Yahudi. Apapun yang terjadi, seorang pembunuh yang membunuh orang bukan Yahudi tidak akan diproses hukum. Kenapa? Karena dianggap bahwa itu bukan sesama kita. Jadi mereka tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang bukan agama Yahudi. Nah, oleh karena itu Yesus ingin menentang. Yesus ingin memperlihatkan kepada ahli Taurat yang punya pemahaman, yang punya konsep tentang siapakah sesama kita. Ini jadi pertanyaan menarik. Si Yahudi ini bertanya kepada Yesus. Dia bilang, siapakah sesamamu? Sesama kita itu apa sebetulnya? Oleh karena itu kita perhatikan sini bahwa Yesus yang begitu hebat dengan pemahamannya, dia mencoba untuk menerangkan, untuk menjelaskan kepada ahli hukum ini pengertian dari sesama kita atau sesama manusia itu seperti apa. Oleh karena itu dalam kisah ini Yesus ingin memperlihatkan kepada kita sekalian tentang seseorang dalam perumpamaan ini, yaitu pria Yahudi yang sedang dalam melakukan perjalanan dan melewati jalan raya dari Yerusalem ke kota Yeriko. Dan peristiwa ini bukan peristiwa perumpamaan saja, tetapi kemungkinan besar perumpamaan yang Yesus ungkapkan di sini adalah peristiwa yang sedang terjadi belum lama. Jadi peristiwa ini mungkin belum lama terjadi, dan pria malam ini Alkitab mencatat bahwa dia jatuh ke tangan penyamun. Nah, apakah dia diserang oleh orang Arab yang hidup dari rampasan atau penjahat keji yang sebangsa dengan dia, atau serdadu Romawi yang meskipun terikat dengan peraturan tentara yang ketat bisa saja telah melakukan kejahatan ini.
Yang pasti bahwa ini merupakan perbuatan biadab yang dilakukan oleh penjahat. Alkitab mencatat sini bahwa mereka tidak sekedar merampas uang orang ini, tapi juga pakaiannya supaya ia tidak dapat mengajar mereka, atau sekedar untuk memuaskan nafsu jahat, saudaraku. Dan Alkitab mencatat sini mereka memukulnya dan meninggalkannya setengah mati atau sekarat dengan luka-luka yang begitu parah. Dan yang mengherankan, saudaraku, selain Yesus menceritakan tentang penyamun yang memukul seorang Yahudi yang setengah karat, Yesus juga menampilkan ada kelompok imam. Kelompok imam bertempat tinggal di Yeriko. Kalau kita lihat di sini, ini imam kemungkinan besar dia tinggal di kota Yeriko, dan dari sana ia pergi ke Yerusalem. Ketika giliran tiba mereka untuk melakukan ibadah atau melayani umat, mereka bertugas di situ. Kemudian mereka pulang kembali. Jadi jalan ini bukan jalan yang umum. Ini artinya bahwa imam sering pergi berjalan melewati jalan ini. Ia melewati dan melihat orang-orang yang berjalan, dan kebetulan Alkitab mencatat si imam ini jalan melewati jalan ini, dan dia melihat ada seorang yang sedang sekarat. Kalau kita lihat secara sekilas, imam ini punya simpati, tetapi dia tidak ingin melibatkan diri terlalu jauh dengan si korban, karena bisa kemungkinan, banyak kemungkinan si imam ini sedang mempersiapkan diri untuk melayani umat di Yerusalem, sehingga dia tidak ada waktu. Dia lebih fokus kepada pelayanan ibadah atau pelayan kepada umat Tuhan yang ada di Yerusalem, karena dia tugasnya untuk pergi melayani. Dan yang kedua juga mungkin karena dia tidak mau terlibat terlalu jauh, karena takut dituduh terlibat. Jadi kita lihat di sini bahwa dia terburu-buru dan tidak peduli. Dia mungkin bersimpati tetapi tidak punya empati. Mungkin imam juga dia juga melihat rintihan, ya kan? Rintihan dari si korban. Ya, tapi dia nggak peduli. Kenapa dia nggak peduli? Karena dia lebih mementingkan urusan pribadi dia daripada urusan orang lain. Itu yang pertama, imam. Yang kedua, Lewi juga. Lewi ini merupakan para pembantu imam yang juga sedang melayani. Ya, mungkin dia sedang memimpin pujian penyembahan, sehingga dia terburu-buru, sehingga dia hanya datang. Memang dia lihat. Jadi si Lewi ini melalui jalan yang sama, dia lihat orang ini setengah sekarat, tetapi ada simpati. Tapi barangkali saya katakan tadi bahwa barangkali tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani umat di sana, dia terburu-buru dan meninggalkan si orang yang sedang sekarat ini. Jadi kita perhatikan di sini bahwa antara imam dan Lewi, mereka orang-orang yang takut akan Allah, tetapi melihat kesulitan orang lain, melihat orang-orang yang butuh pertolongan, mereka angkat tangan. Kenapa? Karena urusan mereka lebih penting dibandingkan yang urus satu orang saja. Mungkin alasannya cukup tepat. Kalau imam dan Lewi ini harus membuang waktunya berurusan dengan satu orang saja ini, umat Tuhan yang ratusan bahkan ribuan di Yerusalem akan terbengkalai pelayanannya. Ya, kita bisa pahami. Tapi konteksnya di sini adalah kita perhatikan. Yesus ingin memperlihatkan yang dimaksud, apa itu yang dimaksud yang sesama kita. Dan kita perhatikan selanjutnya ayat yang ke-35. Saya baca bagi saudara. Di sana dikatakan, kita lihat ayat 35. Saya baca bagi saudara, atau ayat 33, 34, 35. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, Alkitab mencatat sini 33, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pertama, saudaraku, kita perhatikan sini, orang Samaria, ya, itu orang Samaria itu dianggap sebagai suku bangsa yang paling hina dalam konteks Yahudi. Orang yang dibenci oleh orang Yahudi, dan orang-orang Samaria ini, orang-orang Yahudi tidak akan mau berurusan dengan yang namanya Samaria. Tapi kita perhatikan sini, saudaraku, kenapa sampai orang Samaria ini punya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan? Ini poin pertama. Jadi kita perhatikan sini ada beberapa poin penting yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah Samaria ini, yang walaupun dia dibenci, dia tidak disukai,
dianggap rendah oleh suku Yahudi atau orang Yahudi. Tetapi yang pertama yang Yesus perlihatkan sini, si Yahudi atau maksud saya si Samaria yang dianggap rendah, yang tidak beragama, yang dianggap orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, yang dianggap rendah secara statusnya, tetapi dia memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Ini poin penting. Banyak orang Kristen yang menganggap dirinya suci, kudus, bahkan melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan baik, tetapi tidak punya hati yang tergerak ketika melihat orang dalam kesulitan. Tetapi kita perhatikan sini, orang yang dianggap hina, orang yang dianggap tidak punya status, orang yang dibenci, malah dia peduli kepada si pembenci. Ini merupakan satu pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Begitu banyak orang yang mengaku beragama, yang mengaku memiliki Tuhan, tetapi tidak punya empati, cukup simpati. Banyak orang yang simpati, kasihannya dia kena COVID-19, kasihannya keluarga yang ditinggalkan, kasihanlah pekerjaannya hilang, kasihanlah perusahaannya bangkrut, kasihan. Itu perkataan-perkataan yang simpati. Tapi Alkitab mencatat kita tidak cukup hanya bersimpati, tetapi berempati. Kalau kita berempati, itu memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, sama seperti orang Samaria ini yang melakukan tugasnya dengan baik. Artinya apa? Di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan bagi orang Samaria. Kenapa orang Samaria? Dia juga punya kesibukan. Dia berjalan melewati jalan ini. Dia punya kesibukan tertentu. Dia punya bisnis tertentu. Dia punya kepentingan tersendiri. Tetapi kita perhatikan di sini, kepentingan dari orang Samaria ini ditinggalkan. Kenapa? Karena dia melihat apa yang di depan mata kita. Ini sama seperti kasih yang begitu besar yang pernah ditemukan juga oleh orang Romawi. Juga ada perempuan Kanaan yang dikagumi. Jadi Yesus pernah mengagumi. Salah satunya selain orang Samaria ini adalah orang Romawi yang punya iman yang luar biasa, dan juga perempuan Kanaan yang dikagumi oleh Yesus Kristus. Jadi kita perhatikan di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, kadang-kadang kita lihat ada kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ini merupakan tempat tamparan yang keras bagi orang Kristen yang katanya memiliki kasih, yang memiliki empati yang luar biasa, tetapi tidak mampu melakukannya dengan baik. Tapi kita perhatikan di sini bahwa orang Samaria yang tidak mengenal Allah dengan baik, yang tidak punya status sosial baik di masyarakat, khususnya dalam pandangan orang Yahudi, dihina, bahkan dianggap perendahan, saudaraku. Tetapi dia menampilkan kehidupan yang berbeda, saudaraku. Ini hal yang sangat penting, saudaraku. Kita perhatikan bahwa jadi yang pertama, kebaikan dari orang Samaria itu dia punya tergerak hati oleh belas kasihan, dan dia karena dia punya belas kasihan, dia mulai meninggalkan kepentingannya, dia meninggalkan urusan-urusan pentingnya, dia harus berkorban untuk membawa orang ini. Bahkan Alkitab katakan bahwa dia tidak sekedar punya empati, saudaraku, tetapi yang kedua kita perhatikan ayat yang 34, misalnya dikatakan maaf ya. Misalnya jangan dikatakan ayat 34, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, misalnya dikatakan lalu datang seorang Samaria yang datang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, ayat 34 misalnya dikatakan ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, saudaraku. Ia pergi lalu membalut luka-lukanya, saudaraku. Yang kedua yang harus kita pelajari adalah dia tidak sekedar tergerak oleh belas kasihan, tapi yang kedua dia membalut luka-luka, saudaraku. Artinya apa? Samaria dia bertindak sebagai seorang tabib. Dia bertindak sebagai seorang tabib dan membalut luka-lukanya menggunakan apa? Menggunakan kain lenannya sendiri. Artinya apa, saudaraku? Dia punya kepentingan diabaikan. Bahkan apa yang dia milikinya dia gunakan untuk membalut seorang yang sedang luka parah. Artinya apa? Dia merasakan apa yang dialami orang Yahudi ini. Dia rela mengorbankan barang-barang pribadinya.
Dia rela meninggalkan semua yang dimilikinya. Semua yang dia miliki pada saat itu dia korbankan, hanya satu tujuannya, untuk membalut luka-luka, saudara. Ini poin penting yang merupakan pelajaran penting bagi kita, saudara. Kita banyak orang Kristen tidak pernah membalut orang yang sedang parah. Hanya kita berkata, ngomong, tapi kita tidak pernah bertindak. Tetapi Anda perhatikan di sini, saudaraku. Orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, yang dianggap hina, tetapi dia rela barang-barangnya, kepunyaan miliknya, dia korbankan untuk membalut luka orang yang sedang sekarat. Ini sangat tamparan bagi orang Kristen zaman sekarang ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, semua kita hanya kepentingan kita diri sendiri. Yang penting kita aman, yang penting keluargaku aman, yang penting stok makananku aman, yang penting perlindungan terhadap keluargaku aman, yang lain gak peduli. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita orang Kristen, bahwa yang kedua, kita perlu mengorbankan apa yang kita miliki. Ketika kita melihat orang yang susah, orang yang sedang terkapar, orang yang tidak berdaya, mari kita datang, kita menolong mereka. Bukan sekedar empati saja, bukan sekedar simpati maksud saya, tapi kita perlu empati dan kita membawa apa yang kita bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang yang sedang susah, sama seperti orang Samaria ini. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita perhatikan di sini, masih ayat yang ke-34. Misalnya dikatakan saudaraku, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, saudara. Yang ketiga, Anda perhatikan di sini, ia menyirami dengan minyak dan anggur. Anggur itu dipakai untuk membersihkan luka-luka, dan minyak itu biasanya untuk meredakan rasa sakit, mencegah bahaya yang disebabkan oleh luka-luka. Dan kita perhatikan di sini, dia menyirami, saudaraku. Itu minyak dia itu dikhususkan untuk kepentingan pribadi. Bahkan anggur juga dipakai untuk kepentingan pribadi dalam perjalanan dia. Tetapi Anda perhatikan, tidak sekedar kain lenannya dikorbankan, saudaraku. Tidak sekedar hal-hal yang kecil yang dilakukan, bahkan anggur dan minyak dan anggur dikorbankan, saudara. Ini bentuk-bentuk kepedulian yang sangat hebat, yang seharusnya dimiliki orang-orang Kristen zaman sekarang. Mari kita jadi orang Kristen yang betul-betul mampu untuk membersihkan luka-luka orang, membersihkan hati-hati yang sakit, membersihkan orang-orang yang bermasalah, menolong orang-orang yang punya persoalan-persoalan, entah persoalan apapun, secara khusus orang-orang yang sakit, dan juga menggunakan minyak untuk meredakan rasa sakit. Artinya apa, saudara? Yang saya mau katakan sini adalah si orang yang namanya Samaria ini, dia tidak tanggung-tanggung, dia korbankan semua yang dimilikinya, apapun yang bisa dikerjakannya, dia menolong dengan motivasi hanya satu tujuan, menyelamatkan nyawa orang yang sakit ini. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang betul-betul sama seperti orang Samaria yang dianggap tidak mengenal Allah dengan baik, tetapi punya motivasi yang baik, punya kepentingan pribadi, diabaikan semuanya hanya untuk menolong orang. Mari kita punya konsep yang benar bahwa kebaikan-kebaikan orang Kristen itu ada kebaikan-kebaikan yang sempurna, yang seyogianya kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing, supaya orang boleh melihat bahwa orang-orang yang percaya itu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini orang yang tidak mengenal Allah dengan baik saja mampu melakukannya, apalagi kita yang sudah mengenal Allah. Mari kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita, bukan sekedar omongan saja, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita membawa semua yang kita bisa miliki, yang kita miliki, kita berikan yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, masih kita perhatikan, masih ayat yang ke-34. Saya dikatakan, kita perhatikan misalnya, dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian Alkitab mencatat,
Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, saudaraku. Ia menaikkan orang itu, menaikkan ke atas keledainya. Artinya apa, saudaraku? Tidak sekedar hartanya, saudaraku. Kain lenan, minyak dan anggur dia korbankan, tetapi juga korban apa? Korban tenaga dia, saudaraku. Anda lihat dia menaikkan ke atas keledainya, artinya dia berjalan kaki. Ini orang luar biasa, Samaria. Jadi kita lihat ini malu jadi Kristen kalau kita tidak mampu melakukan sama seperti orang Samaria yang katanya tidak mengenal Allah, yang katanya orang-orang rendahan, yang katanya orang-orang yang dilihat sebelah mata oleh orang Yahudi. Tapi Anda perhatikan, dia mempermalukan sikap orang Yahudi, dia mempermalukan sikap imam, dia mempermalukan sikap orang Lewi yang katanya mengenal Allah, yang katanya menyembah Allah. Dia, Anda perhatikan, dia menaikkan orang itu ke keledainya. Artinya apa? Dia mengorbankan dirinya sendiri, dia menyangkal dirinya, berjalan, berkorban, berjalan kaki. Ini perjalanan cukup jauh. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang betul-betul mengorbankan, tidak tanggung-tanggung. Penyangkalan diri ini merupakan hal yang sangat mutlak bagi orang yang percaya. Bukan sekedar kita memberikan persembahan kita, harta kita berikan kepada, tetapi pengorbanan pribadi kita, kepentingan pribadi kita, keegoisan kita tinggalkan hanya untuk apa? Untuk supaya kepentingan orang lain diprioritaskan. Penyangkalan diri ini bukan hal yang mudah, saudara. Ini hal yang sangat sulit. Tetapi hal yang sangat sulit ini dipraktikkan oleh orang yang katanya tidak mengenal Allah. Orang yang setengah-setengah dengan Allah. Orang yang menyembah Allahnya bukan Allah yang benar, tapi Allah yang di atas gunung. Tapi kita perhatikan, orang yang menyembah Allah di atas gunung mampu memperlihatkan, mampu menyangkal dirinya, mampu berkorban, berjalan kaki yang cukup jauh. Ini yang keempat, saudaraku. Dia Anda perhatikan, dia menyangkal diri luar biasa. Aduh, ini saya kagum betul-betul orang ini. Dia menaikkan ke atas keledai orang itu dan dia sendiri harus berjalan kaki. Ini orang kalau tidak dijamah Tuhan, ini orang kalau tidak betul-betul memiliki kasih yang sempurna, nggak mungkin dia lakukan ini. Bukankah banyak orang Kristen juga tidak mampu melakukan seperti ini? Bukankah banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Allah tidak mau melakukan ini juga? Kadang-kadang kita berkata, akan sudah cukup. Saya kan sudah bantu dia sekali dua kali, cukuplah. Ya kan? Kadang-kadang kita berkata, cukuplah untuk dia. Untuk dia cukup. Saya tidak akan menolong dia. Karena sudah terlalu banyak saya membantu dia, saya menolong dia, cukuplah. Tetapi Alkitab mencatat di sini tamparan bagi orang Kristen yang diperlihatkan oleh orang Samaria. Dia tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Dia sendiri berkorban, berjalan kaki, mungkin bermil-mil, saudara. Ini berjam-jam. Dia berjalan kaki hanya untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa satu orang. Kalau kita lihat sini, ini betul-betul sama seperti Yesus cara hidupnya. Demi satu orang, berapapun harga dia bayar. Demi menyelamatkan nyawa seorang, seharusnya kita belajar untuk mengorbankan apapun yang kita miliki. Kita korbankan hanya untuk menyelamatkan satu jiwa. Gambaran yang sama bagi orang Kristen untuk kita zaman akhir ini. Berapapun jiwa yang perlu kita selamatkan. Berapapun harga yang harus kita bayar, kita mesti bayar. Bayarannya apa, saudaraku? Bayarannya bukan sekedar hanya untuk semua yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, tetapi yang kita miliki adalah pengorbanan. Perasaan kita korbankan, tenaga kita korbankan, semua kita korbankan, sama seperti orang Samaria ini yang menyangkal dirinya, berkorban, berjalan begitu jauh hanya untuk menyelamatkan orang yang sakit ini. Itu yang keempat. Dan yang kelima, masih ayat 34. Misalnya dikatakan, ya,
kita perhatikan ayat 34. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangan sendiri, lalu membawanya kemana? Ke tempat penginapan dan merawatnya, saudara. Yang kelima, dia membawa ke penginapan, membaringkannya ke tempat tidur untuk orang ini bisa istirahat dan memberi makanan kepada si korban. Samaria ini bahkan dia turut bermalam bersama si korban dan menemaninya di penginapan tersebut. Jadi memang all out. Yang kelima kita perhatikan sini, dia all out, saudaraku. Dia membawa orang ini penginapan. Dia membawa tempat istirahat. Dia memberikan makanan kepada korban. Dan kita lihat Samaria ini turut bermalam, saudaraku. Yang seharusnya dia tidak bermalam, tetapi demi kepentingan menyelamatkan orang yang tidak tanggung-tanggung, dia korbankan kepentingannya, dia bermalam, saudaraku. Ini orang luar biasa. Ini perlu pelajaran sangat penting bagi kita, supaya kita belajar untuk berkorban itu tidak tanggung-tanggung, menyelamatkan nyawa orang, menyelamatkan orang, membantu orang lain, tidak sekedar biasa-biasa, tapi sama seperti orang Samaria ini yang berkorban habis-habisan, saudaraku. Dia membawa ke penginapan untuk merawat dengan baik. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita orang Kristen juga, supaya kita menyelamatkan orang, kita perlu perawatan. Kita perlu merawatnya dengan baik. Kita perlu detail menemani dia, menjangkau dia, menemani dia, menyelamatkan dia, menyelesaikan persoalan-persoalan apapun yang dia hadapinya. Dia merawat dengan baik. Artinya dia betul-betul all out. Itu yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Dan yang keenam, kita perhatikan sini, ayat yang ke-35. Saya baca bagi saudara. Ayat 35 di sana dikatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Dia menyerahkan apa? 2 dinar. Yang keenam, saudaraku, barang-barang yang dia miliki dikorbankan. Tetapi juga yang terpenting, yang keenam adalah uang. Serahkan 2 dinar. 2 dinar merupakan uang yang cukup untuk berbagai keperluan pada zaman itu. Anda lihat di sini, orang Samaria ini tidak ada hubungan apa-apa dengan Yahudi atau dengan orang yang si korban tadi. Namun dia berani mengeluarkan uangnya untuk si korban. Dia tidak hitung-hitungan, saudara. Artinya apa? Dia menolong orang, tidak ada hitung-hitungan. Mari kita belajar yang keenam. Kita menolong orang, keluarkan apa yang sudah kita bantu, pengorbanan apa yang sudah kita kerjakan. Kita tidak pernah menghitung-hitungnya. Oleh karena belajar dari orang Samaria yang murah hati ini, dia tidak pernah memperhitungkan persoalan uang yang sudah dikorbankan untuk menolong orang sakit. Gak boleh hitung-hitungan. Bukankah banyak orang Kristen juga sekarang ini mengeluarkan dengan perhitungan-perhitungannya? Ya, gak tahu diri dia itu. Kita sudah tolong dia, sudah bawa dia dalam kesulitan, kita tolong. Sekarang bertindak kurang ajar. Gak tahu diri. Sudah berapa banyak yang kita korbankan, berapa banyak uang yang kita korbankan, berapa banyak pengorbanan yang sudah kita korbankan hanya untuk kepentingan dia. Dia gak tahu diri. Tapi Alkitab mencatat di sini, orang Samaria yang tidak mengenal Allah dengan baik, dia tidak memperhitungkan, tidak pernah buat hitung-hitung. Kalau kita nolong orang, kita melakukan sesuatu yang baik untuk kebaikan kemanusiaan, tidak boleh pakai hitung-hitungan, karena Allah melihat semua. Tuhan memperhitungkan semua apa yang menjadi pengorbanan kita, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita belajar agar kita jadi Kristen yang tidak pernah menghitung-hitung kebaikan kita kepada orang lain. Kita tidak boleh menghitung kebaikan kita kepada orang-orang yang sudah kita pernah tolong. Kalau dia berbuat kurang ajar, kita terus berdoa supaya dia bertobat dan mengingat akan kasih setia Tuhan. Biarlah dia berdoa kepada Allah supaya Allah lah yang membalas. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah yang membalas semua perbuatan kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Sama seperti Samaria ini yang berani korbankan segala-galanya hanya untuk kepentingan orang lain yang tidak pernah mengenal dia sebetulnya. Dan itu yang terakhir, yang ketujuh, saudaraku, masih ayat yang ke-35, misalnya dikatakan
Kita perhatikan ayat yang terakhir di sini dikatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Perhatikan yang terakhir. Ini orang luar biasa. Dia bilang apa? Aku akan menggantinya kalau engkau menggunakan uang ini lebih dari 2 dinar. Aku akan kembali, akan menggantinya. Artinya apa, saudara? Yang terakhir, yang ketujuh, dia bertanggung jawab penuh. Poin yang ketujuh, orang Samaria ini bertanggung jawab secara penuh untuk menyelamatkan satu jiwa, untuk menyelamatkan satu nyawa, untuk menolong orang yang tadinya tidak pernah dia kenal. Ini pelajaran penting bagi kita, saudara, supaya kita mari belajar bahwa apapun yang kita kerjakan, kita sampai selesai, sampai finish. Inilah menjadi sikap dari orang percaya. Sikap dari orang yang harus yang mengenal Allah adalah melakukan kebaikan-kebaikan sampai tuntas. Kita menolong orang lain tanpa pamrih sampai selesai, sampai orang-orang itu betul-betul aman dan nyaman. Orang itu betul-betul selesai ditolong dan sempurna pertolongannya, saudaraku. Kesimpulan saya pada siang hari ini, pertama adalah si korban yang malam ini dihindari oleh orang-orang percaya. Si korban ini dihindari orang imam dan Lewi, tapi tidak bagi orang Samaria. Yang kedua, seorang Mas Samaria, dia telah melakukan tugasnya sebagai seorang tabib yang luar biasa. Dan yang ketiga, ada perhatikan ia menaikkan orang itu kepada tunggangan sendiri, sementara ia berjalan kaki membawa ke penginapan. Artinya apa, saudaraku? Artinya apa? Artinya yang saya mau katakan sini bahwa dia rela berkorban tanpa pamrih. Yang keempat, ia merawat dan minat bersama si korban. Dan yang kelima adalah ia memberi ongkos penginapan. Dengan perkataan lain, secara sempurna kita lihat 7 sikap dari orang Samaria yang memberkati kita pada siang hari ini, yang seharusnya dipraktekkan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang sederhana ini mengajar kita pada siang hari ini, kalau orang Samaria yang tidak mengenal Allah dengan baik mampu melakukan yang terbaik, apalagi kita yang mengenal Allah. Seyogianya mari kita praktekkan kehidupan kita yang betul-betul menampilkan kasih yang sempurna. Oleh karena kita sudah menikmati kasih yang sempurna, mari kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, supaya setiap orang yang melihat kita, semua tindakan kita, dia percaya bahwa Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sederhana yang kami boleh baca, merenungkan bersama pada siang hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan, secara khusus umat-Mu dimanapun mereka berada, jarak yang jauh maupun dekat. Tuhan memberkati dalam firman Tuhan yang sederhana ini, boleh memberkati kami sekalian. Kami boleh praktekkan dalam hidup kami sehari-hari, supaya setiap orang yang melihat kami boleh percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua, berkati GKRI Gunung Hermon, berkati Pak Gembala bersama Ibu Gembala, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan suara Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.